Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galis Akmal Anugrah. Saya dari kelas T03 Perancangan Unit Hasil Perikanan. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan terkait penetapan dan peluang kapasitas pabrik, terutama pabrik industri kimia yang ada di Indonesia. Jadi di sini akan lebih terfokus kepada pembahasan, mungkin lebih ke perhitungan-perhitungan dasar-dasar daripada penentuan penentuan kapasitas pabrik tadi. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, baik, kita udah di materi penetapan dan peluang kapasitas ya. Perancangan unit produk perikanan kelas T03. Oke, kita ke pendahuluan dulu. Nah, industri kimia ya, itu merupakan salah satu jenis industri yang cocok dikembangkan di Indonesia karena sumber daya alam dan manusia yang tersedia memungkinkan tumbuh dan berkembangnya industri kimia. Nah, jadi industri kimia di Indonesia itu memiliki potensi baik dari sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Nah, pendirian pabrik itu akan berdampak pada lapangan kerja yang meningkat, mengurangi ketergantungan produk dan bahan baku dari luar negeri. Kemampuan dalam desain pabrik juga akan meningkat. Jadi selain dia ini pabrik ini menyediakan lapangan pekerjaan, dia juga dengan adanya pabrik ya, kita mengurangi ketergantungan produk dan bahan baku dari luar negeri. Kemudian kita juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kita dalam hal mendesain pabrik gitu, agar dalam mendesain pabrik itu kedepannya menjadi lebih efisien, lebih tepat, sehingga pabrik yang sudah didesain dan sudah didirikan itu dalam hal mobilitas, dalam hal produksinya itu baik. Oke. Nah, berdasarkan pada pabrik yang sudah beroperasi maupun yang akan didirikan, ada beberapa tinjauan pengembangan, yaitu pabrik yang sudah beroperasi, pengembangan fokus pada perluasan kapasitas dan variasi produk. Ya, tentu saja ketika misal pabrik A sudah didirikan, ya otomatis pabrik A ini akan berfokus kepada pengembangan produk yang pertama. Yang kedua, dia akan berfokus kepada pengembangan kapasitas produksi mereka. Yang ketiga, tentu saja mereka akan berfokus bagaimana pabrik mereka melakukan perluasan. Dalam artian perluasan di sini mungkin buka cabang. Nah, yang kedua adalah pabrik yang akan didirikan, perancangannya berorientasi pada kapasitas pabrik dengan fokus perhatian pada modal, kapasitas produksi, bahan baku, maupun pasar. Jadi pabrik yang baru akan didirikan, jadi ketika merancangnya itu fokus pada kapasitas pabrik, fokus pada peralatan pabrik, bahan-bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan output yang sesuai begitu, output yang optimal begitu. Nah, desain pabrik itu merupakan suatu aktivitas kreatif yang dilakukan oleh engineer untuk menghasilkan suatu unit pabrik kimia yang memuaskan ditinjau dari segi teknis maupun ekonomis. Ya, desain pabrik bisa optimal jika sifat bahan baku, bahan pembantu, produk, dan produk samping ya, diketahui dengan jelas. Sifat-sifat bahan tersebut meliputi sifat fisika, termofisika, dan kimia. Begitu. Mungkin di sini maksudnya ya, desain pabrik bisa optimal jika sifat bahan baku, bahan pembantu, produk, dan lain-lain itu dengan jelas kita ketahui. Itu kenapa? Karena misal kita ingin mendirikan suatu pabrik kimia dengan bahan baku A. Jika kita tidak tahu karakteristik dari bahan baku A itu, misalnya bahan baku A ini misalnya
mudah menyebabkan korosi, atau dia itu bersifat korosif, atau mungkin dia mudah terbakar. Nah, itu ketika kita tidak mengetahui sifat atau karakteristik bahan tersebut, otomatis desain pabriknya itu bakal ugal-ugalan. Dalam artian yang seharusnya desain pabriknya ini untuk bahan baku yang mudah terbakar, namun karena tidak mengetahui karakteristiknya dari bahan baku tadi, misal anggaplah desain pabriknya ini untuk bahan baku yang mudah terbakar, tapi bahan baku yang masuk bahan baku yang korosif, ya otomatis ya desain pabriknya itu tidak akan bisa optimal begitu. Makanya di situ di poin terakhir dijelaskan sifat bahan tersebut, nah sifat fisika, kemudian termofisikanya, kemudian kimianya begitu. Nah, di sini ya ada tahapan desain pabrik ya. Tahapan desain pabrik. Yang pertama adalah penetapan kapasitas dan kualitas produk pabrik. Pemilihan proses dan pembuatan engineering flow diagram. Perhitungan neraca massa dan energi serta penetapan spesifikasi peralatan proses. Penetapan instrumentasi dan kontrol serta safety. Penggunaan utilitas, penetapan lokasi pabrik dan layout, serta peralatan pabrik, kemudian evaluasi ekonomi pabrik secara linear maupun secara cash flow, meliputi di sana ada perhitungan fixed capital investment, kemudian ada working capital investment, total capital investment, kemudian di sana ada ongkos produksi atau total production cost, kemudian laju pengembalian modal atau rate of return, kemudian di sana juga ada waktu pengembalian modal atau payout time, dan yang terakhir ada break even point begitu. Nah, jadi hasil desain pabrik ya, hasil desain pabrik dengan evaluasi ekonominya itu akan menentukan desain pabrik tersebut ya, apakah dia itu visible atau tidak. Nah, biasanya itu akan dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal. Itu akan mempengaruhi hasil desain begitu. Nah, suatu desain pabrik diharapkan akan menghasilkan desain yang visible. Artinya suatu desain yang menguntungkan. Tapi dengan adanya pengaruh faktor internal maupun eksternal tadi, hasil beberapa desain bisa merupakan possible design atau desain yang mungkin, probable design atau desain yang disukai, dan best design atau desain yang optimum atau yang baik untuk mengatasi masalah gitu. Kemudian kita masuk ke penetapan dan peluang kapasitas. Oke. Jadi di sini dalam membangun suatu pabrik ya, yang pertama perlu kita lakukan adalah menentukan spesifikasi pabrik yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, kemampuan penyediaan modal, dan kapasitas alat proses yang akan digunakan agar pabrik dapat beroperasi dengan baik, dengan tentu saja nilai ekonomi yang tinggi gitu. Yang pertama kita akan membahas tentang kualitas produk. Komponen yang terkandung dalam produk itu biasanya akan lebih dari satu macam ya, yang terdiri dari komponen utama dan komponen pengotor atau impurities. Nah, kualitas produk dinyatakan dengan kemurnian, di situ ada tipe dan komponen pengotor atau komposisi bahan utama dan pengotornya. Nah, semakin tinggi komposisi bahan utama, semakin tinggi pula kemurnian produk tersebut gitu. Kemudian di sini ada perhitungan rata-rata pertumbuhan. Nah, untuk menetapkan kapasitas suatu pabrik adalah mengetahui perkembangan industri produk tersebut yang terdiri dari pertumbuhan produksi produk dari tahun ke tahun dan perkiraan produksi pada beberapa tahun yang akan datang. Yang kedua, pertumbuhan pengadaan produk tersebut dan perkiraan pengadaannya pada beberapa tahun yang akan datang. Yang ketiga, pertumbuhan konsumsi produk dan perkiraan konsumsi pada beberapa tahun yang akan datang. Jadi ketika kita ingin menetapkan kapasitas suatu pabrik, maka kita perlu mengetahui pertumbuhan produksi produk,
pertumbuhan pengadaan produk, dan pertumbuhan konsumsi produk. Begitu. Kemudian di sini ada data ya. Ada data, sejumlah data, di sana ada tabel 2.2 terkait jumlah produksi acrolein di Amerika Serikat, kemudian tabel 2.3 perkembangan impor dan ekspor acrolein di Indonesia, dan yang terakhir ada tabel 2.4 perkembangan impor dan ekspor acrolein di Indonesia tahun 1989 dan 1993 ya, sampai 1993 dalam satuan kilogram. Nah, ketika data-data ini dalam perhitungan rata-rata pertumbuhan itu alangkah lebih baik jika data yang disajikan itu berdasarkan data dari 5 tahun sebelumnya, agar penetapan kapasitas itu lebih tepat dan mendekati kepada kenyataan begitu. Soalnya kalau menurut pendapat saya pribadi, jika kita memakai misal 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, itu ada kemungkinan bahwasannya banyak terjadi perubahan gitu. Mungkin aja misalnya kita ikut mendirikan usaha itu tahun 2000 atau tahun 2010 ya, tahun 2010. Kemudian kita ngambil data cuma dari tahun 2009 dan 2008. Misalnya datanya ya beda-beda tipis ya. Misalnya datanya beda-beda tipis. Namun kita tidak mengambil misal data yang tahun ketiganya, misal 2007 ya, 2007. Bisa saja dari antara 2007 ke 2008 itu ada kesenjangan yang cukup jauh. Nah, itu yang membuat penetapan kapasitas itu menjadi sedikit mungkin melenceng dan tidak mendekati pada kenyataan. Makanya di sini alangkah lebih baiknya diharapkan atau disarankan malah data itu disajikan berdasarkan data dari 5 tahun sebelumnya begitu. Ini ada data perkembangan industri acrolein di Indonesia. Oke. Kita bergerak ke cara perhitungan. Cara perhitungan di sini ada dua, yaitu secara linear dan secara discounted. Linear itu kita menghitung ya, dengan cara menghitung kenaikan setiap tahun dan dirata-ratakan untuk pertumbuhan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu kita hitung, misal dari tahun 2000 ke 2001, 2001 ke 2002, itu kita hitung, kemudian kita rata-ratakan. Untuk rumusnya itu tertera di samping, I sama dengan sigma 1N per N. Nah, kemudian di sana ada pertumbuhan discounted. Perhitungan discounted merupakan teknik memperhitungkan jumlah produk untuk beberapa tahun ke depan untuk menetapkan kapasitas yang tepat. Ya, istilahnya dia meramal pada misal 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, diramal. Di situ rumusnya ada F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N ya. Di mana F di situ itu merupakan jumlah produk pada tahun terakhir dinyatakan dalam bentuk ton. P di situ jumlah produk pada tahun pertama dinyatakan dalam bentuk ton. I di situ pertumbuhan rata-rata per tahun dinyatakan dalam persen. N itu selisih tahun yang diperhitungkan. Begitu. Kemudian kita bergerak ke kapasitas produksi. Oke, kapasitas produksi. Mari kita lihat. Oke. Kapasitas produksi suatu pabrik ditetapkan sudah mengetahui peluang kapasitas yang jumlahnya sangat dipengaruhi oleh nilai impor, ekspor, produksi, dan konsumsi setiap tahunnya, atau perkembangan industri untuk kurun waktu tertentu. Perhitungan peluang kapasitas sama dengan perhitungan neraca massa peredaran suatu produk di pasaran. Nah, jadi setelah jumlah peluang kapasitas diketahui, maka kapasitas pabrik itu dapat ditetapkan dengan berorientasi pada pasar atau konsumen, investasi,
bahan baku, dan kapasitas optimal reaktor. Nah, neraca massa, peluang, kapasitas itu ada perhitungannya, itu persamaannya ya. Di sana ada M1 tambah M2 tambah M3 sama dengan M4 tambah M5. Kemudian M3 sama dengan M4 tambah M5 dikurang M1 tambah M2. Nah, ini adalah skema peredaran produk pabrik di pasaran. Itu peredaran produk di bagian inti, tengahnya, impornya, panahnya masuk ke dalam ya, ekspor keluar ya, impor M1, ekspor M4. Kemudian yang masuk ke dalam ini adalah produksi dalam negeri. Di sana dibagi, ada pabrik lama dan pabrik baru. Kemudian yang keluar, ini panah keluar, ini adalah panah yang keluar ini adalah konsumsi di dalam negeri ya, M5. Sudah tertera ya. Untuk rumusnya ini sama dengan rumus yang tadi. Sama ya. Nah, di sini ada contoh soal kapasitas produksi. Baik, kita lihat. Amil asetat atau pentil etanol atau pentil asetat yang dihasilkan dari reaksi antara amil alkohol dan asam asetat termasuk senyawa organik yang mempunyai rumus molekul C7H14O2 dan rumus bangunnya seperti pada gambar. Ini rumus bangunnya. Nah, dia ini merupakan ya, si amil asetat ini merupakan cairan tak berwarna, mempunyai bau menyerupai bau pisang dan larut dalam beberapa pelarut organik seperti alkohol dan etat, serta sedikit larut dalam air. Nah, ini apa namanya? Ini yang cairan tak berwarna, mempunyai bau menyerupai bau pisang. Ini adalah sifat-sifat kimianya, sifat-sifat fisik dari bahan bakunya. Nah, tadi kita di awal sudah bahas bahwasannya sifat bahan baku dalam desain pabrik itu penting. Ini dia. Kemudian di sini adalah amil asetat merupakan salah satu bahan kimia yang sangat penting dalam industri farmasi, obat-obatan, furniture, kosmetik, dan lain-lain. Secara komersial, amil asetat mempunyai kemurnian antara 95-99%. Impurities airnya 1% sampai 5%. Secara teknis, si amil asetat ini mempunyai kemurnian ya. Secara teknis 90-95% lah. Dalam perdagangan, amil asetat dikemas dalam bentuk drum, kaleng, dan botol. Oke. Di sini sampai saat ini Indonesia masih mengimpor dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan amil asetat. Antara lain berasal dari Singapura, Cina, Thailand, Jepang, dan lain-lain. Karena ya tidak ada produksi amil asetat dalam negeri gitu. Kemudian nilai impor amil asetat dari tahun 2000 sampai 2004 ya, itu ada di tabel 2.5. Nah, pertanyaannya, di data yang ada berapakah peluang kapasitas produksi pabrik amil asetat yang baru? Jadi kita mau mendirikan pabrik amil asetat ya guys ya. Kondisi-kondisinya sudah jelas di sana dari apa yang kita bahas di pertama, seperti sifat-sifat fisik untuk desain itu penting guys. Kemudian ya gini, kita memenuhi kebutuhan amil asetat dalam negeri kan, kita masih impor dari luar negeri. Sebagaimana yang di awal tadi kita pengen bahas terkait kalau mendirikan pabrik itu kan kita mengurangi ketergantungan ya. Oke. Penyelesaian. Tabel 2.5 itu ada tabelnya. Mendapatkan kenaikan impor rata-rata per tahun adalah 13,42% dan kenaikan ekspor amil asetat rata-rata per tahun ya 99,22%. Jadi untuk impornya itu kenaikannya 13,42%. Ekspornya 99,22%. Nah, untuk memperkirakan peluang kapasitas produksi pabrik baru, misalkan pada tahun 2008. Nah, 2008 ya, target kita adalah 2008. Ini persamaannya ini. M1 tambah M2 tambah M3 sama dengan M4 tambah M5. Terus ada nilai impor tahun 2008 sama dengan 0. Produksi pabrik dalam negeri sama dengan 0. Kapasitas pabrik yang akan didirikan yaitu dalam satuan ton per tahun ya. Kemudian ada nilai ekspor tahun 2008 dalam satuan ton, nilai konsumsi dalam negeri tahun 2008 dalam bentuk ton ya. Oke,
Lanjut. Oke, dengan menggunakan tabel ini, nih, tabel yang ini nih. Nih. Oke. Diperoleh kenaikan impor itu kan tadi per tahunnya ya. Per tahunnya kan ini 13,42. Maka perkiraan impor pada tahun 2008 berapa? Di sini kan 2008 itu kan 4 tahun ya setelah tahun 2004. Oke. Ini kita nyari nih, data besarnya impor tahun 2004 tuh berapa? Kemudian jumlah produk pada tahun 2008. Ini kita pakai persamaan ini ya gitu ya. Pakai M sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, ini keterangannya. P-nya apa? M-nya jumlah produk, I itu rata-rata kenaikan impor tiap tahun, udah jelas. Ini N selisih tahun. Tinggal kita masukin rumusnya. M1 P sama dengan 1 tambah I pangkat N. Ini 5.114.593. Ini dari sini. Ini tahun 2004. Kita pakai yang ini nih, jumlah kilo. Set. Masukin sini P-nya. 1 tambah 0, sekian. Ini rata-rata kenaikan impornya kita hitung. Ya. Kita hitung ini dalam bentuk persen. Tentu saja. Kemudian kenapa 4? Seperti yang dijelaskan tadi dari 2008. Dari 2004 deh. 2004, 2008 kan 4 tahun ya. Terus ini kan selesai tahun ya. Dari 2008 kurang 2004 juga sama 4 tahun. Masukin satset dapat hasilnya. 8 juta sekian ya. 8 juta 463.883 kilo per tahun. Ya, oke. Nah, oke. Kemudian kita mencari ekspor. Nah, ini ekspor masih sama, ekspor masih sama. Cuman kita ekspor pakai M4, teman-teman. Kali ini kan impor pakai. Nah, ini nentuin ini gimana? M1, M4. Ini dari sini nih. Nah, ini impornya M1, ekspornya M4 nih. Di sini. Masukinlah ke sini mana nih? Oh, ini. Rumusnya kita kan nyari ekspor kan. Ekspor tadi M4, masukin. Tahun 2004 berapa? Rata-rata kenaikan diasumsikan 60%, kemudian selesai tahun masukin set. Selesai, masuk set. Nah, pakailah tahun ini. Ekspornya sekian. Ini P-nya 37431 ya. Tahun 2004. Nah, ini ekspornya segini. Kita masukin dalam sini. Ini adalah 0,6 ya. Ini salah ini guys ya. Ini harusnya 0,99 ini guys. Iya, ini 0,99 guys. Rata-rata ininya. Rata-rata apa? Rata-rata kenaikan ekspor tiap tahun ini. Rata-rata ekspor kenaikan tiap tahun ya. 0,99 guys ya. Itu agak salah di sini. Kalau berdasarkan dari jurnal yang dibagikan, bukan jurnal sih. PDF-nya ini 0,99. Ini salah ketik di sini ya. Sehingga didapatkanlah hasil perhitungannya. Ini untuk 4 masih tetap ya, masih 4 ini masih tetap. Dari 2008 kurang 2004. Dapatnya 4. Dapatlah hasilnya 589.607 kilo per tahun. Nah, kemudian dari data di atas, data ini, data mana nih? Data ini impor, ekspor. Kita dapat menghitung kapasitas pabrik mil asetat pada tahun 2008. Pakai rumus ini, persamaan yang pertama ini. Masukin set 40 juta, masukin 341 ya. Koma. Ini bukan koma nih, 40.000 ya. M4 itu ekspor. Mana ekspor? Bentar. M4 ekspor.
2008 ya, 2008. Oh, ini ada kesalahan guys, ini ada kesalahan di sini. Ini M4-nya ini harusnya bukan 40 ya, ini salah ini. Ini M4-nya ini harusnya 589 ya, 589 ini. Iya, betul betul betul. Ini harusnya ini 589, ini salah masukkan ini. Waduh. M5 ini adalah, kita lihat di sini, M5 apa? Konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negerinya 9.599 ya. Oke, konsumsi dalam negerinya 9 juta ya. M5 9 juta. Oke, ini juga salah masukin ya. Ini 599 ini fatal juga, ini salah satu fatal juga. Ini harusnya diganti sama ini. Ini 9.599 ini harusnya ini 8.400 sampai 3. Kurang 0 tambah 0. Baru nanti dapat hasilnya begitu. Oke. Coba kita sambil perbaiki dulu ya. Perbaiki dulu. Jadi untuk data ini, oh ini udah foto ya guys ya. Salah juga ini. Ini harusnya dari perbaikan dari Word guys ya. Oke, gitu aja untuk hasilnya. Jadi untuk yang M4 ini kita pakai yang ini ya. Mana? Bentar. Untuk yang M4 ini kita pakai yang ini ya. Pakai yang 589.607 ini. Kemudian yang M5-nya kita pakai yang ini. 8.463.883 dikurang 0 tambah 0 ya. Ini 0 tambah 0 nih. Kemudian baru dapat hasilnya begitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.